10 Rahasia Kelam Indonesia. Kisah yang seharusnya tetap terkubur. Indonesia bukan hanya soal keindahan alamnya. Di balik senyum ramah penduduknya, tersimpan memori kolektif tentang kejadian-kejadian yang menolak untuk dinalar. Hari ini kita tidak bicara soal hantu berpakaian putih yang biasa Anda lihat di film. Kita bicara tentang anomali, hilangnya logika, dan ruang hampa yang ditinggalkan oleh mereka yang tak pernah kembali. Peringatan, beberapa kisah ini mungkin akan membuat Anda merasa sedang diawasi, tepat di belakang Anda. Nomor 1, frekuensi yang mendahului takdir, Surabaya. Bayangkan Anda duduk di depan konsol radio yang berdebu pada pukul 2 pagi. Di tengah desis statis, muncul suara penyiar yang jernih, membacakan daftar manifest penumpang pesawat yang jatuh di perairan Jawa. Anda mencatatnya sebagai berita duka biasa, sampai Anda menyadari satu hal, berita itu tertanggal 3 hari ke depan. Inilah yang dialami seorang teknisi di Surabaya pada era 90-an. Rekaman itu bukan sekadar gangguan sinyal, melainkan sebuah kebocoran waktu. Yang mengerikan bukan suaranya, melainkan fakta bahwa setelah kecelakaan itu benar-benar terjadi, rekaman aslinya lenyap dari lemari arsip terkunci. Seolah-olah sejarah sedang menghapus jejak kesalahannya sendiri. Nomor 2. Desa yang terhapus dari realita, Jawa Tengah. Peta administrasi tahun 70-an mencatat adanya desa Wono Asri di lereng sebuah gunung di Jawa Tengah. Namun saat tim pemetaan datang 10 tahun kemudian, mereka hanya menemukan tegakan pohon jati purba yang seolah sudah berumur ratusan tahun. Tidak ada bekas pondasi, tidak ada puing, tidak ada tanda kehidupan. Namun para pendaki yang tersesat di koordinat tersebut sering melaporkan fenomena pasar bubrah yang berbeda. Mereka tidak melihat hantu. Mereka mendengar suara hiruk-pikuk pasar, aroma masakan, dan tawa anak-anak. Namun mata mereka hanya melihat hutan yang sunyi senyap. Seolah desa itu masih ada di sana. Hanya saja frekuensi dunianya tidak lagi bersinggungan dengan dunia kita. Nomor 3. Penumpang beku di lintas Sumatera. Jalur lintas Sumatera selalu punya cerita, tapi yang satu ini akan membuat kulit kuduk Anda meremang. Sebuah bus malam mengangkut rombongan orang berpakaian formal, jas hitam dan gaun tua yang sangat rapi. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka berkedip, berbicara, atau bernapas. Mereka hanya menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Sopir bus merasa perjalanan dari Lampung ke Palembang hanya memakan waktu 1 jam. Namun saat dia turun, dia menemukan tangki bensinnya kering kerontang, dan jam di tangannya telah melompat 12 jam. Para penumpang itu hilang saat bus melewati sebuah jembatan. Tanpa suara pintu terbuka, mereka tidak pergi. Mereka seolah-olah menguap ke udara kabin. Nomor 4. Jeda detik di balik cermin, Jakarta. Museum-museum tua di Jakarta menyimpan banyak artefak. Tapi ada satu cermin perunggu di sebuah sudut reman yang ditarik dari publik. Mengapa? Karena laporan konsisten dari para penjaga. Pantulan Anda di cermin itu tidak bergerak secara real time. Ada jeda sekitar setengah detik antara gerakan Anda dan gerakan bayangan Anda. Rasanya sangat halus, tapi cukup untuk mengacaukan otak manusia. Anda melambai, dan bayangan Anda baru mulai mengangkat tangan saat tangan Anda sudah di atas. Psikologi menyebutnya disosiasi. Tapi bagi mereka yang pernah mencobanya, rasanya seperti ada sesuatu di dalam kaca yang sedang berpura-pura menjadi Anda.
namun gagal mengikuti ritme Anda dengan sempurna. Nomor 5. Anak-anak tanpa wajah. Perkebunan karet. Di kedalaman perkebunan karet yang lembab, ada sebuah peringatan tidak tertulis. Jika melihat anak-anak bermain saat senja, jangan pernah memanggil nama mereka. Para pekerja sering melihat sekelompok anak kecil berlarian di antara celah pohon. Mereka tertawa. Suaranya sangat merdu. Tapi mereka selalu membelakangi Anda. Jika Anda cukup berani atau cukup bodoh untuk mengejar mereka, mereka akan berhenti dan berbalik. Di sanalah logika Anda akan hancur. Mereka tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit putih pucat yang rata sempurna dari dahi hingga dagu. Mereka bukan setan dalam pengertian tradisional. Mereka adalah manifestasi dari isolasi yang menelan identitas manusia. Nomor 6. Tangisan dari zona hening Gunung Kelut. Ada titik-titik tertentu di pegunungan Indonesia yang disebut zona hening, di mana alat navigasi mati total. Namun disinilah frekuensi radio menjadi liar. Beberapa pendaki yang menyalakan handy-talkie justru menangkap transmisi suara tangisan bayi yang sangat memilukan, bersahutan dengan kumaman bahasa kuno yang terdengar seperti doa pemakaman. Analisis audio dari rekaman yang berhasil dibawa pulang menunjukkan frekuensi yang tidak bisa dihasilkan oleh tenggorokan manusia modern. Suara itu terdengar seperti ribuan orang yang berbicara sekaligus dalam satu tarikan napas. Pertanyaannya, siapa yang menyiarkan penderitaan itu di tempat yang tidak terjangkau sinyal manusia? Nomor 7. Perjamuan di balik pagar, hunian elit. Sebuah rekaman CCTV dari sebuah perumahan elit di Jawa Barat memperlihatkan seorang pria sedang duduk di terasnya pada jam 2 pagi. Tampak sedang bercakap-cakap dengan seseorang dan memakan sate dengan lahap. Masalahnya, di dalam rekaman itu, pria tersebut terlihat bicara pada udara kosong. Tidak ada penjual sate, tidak ada gerobak. Esok paginya, pria itu ditemukan pingsan dengan mulut penuh dengan kerikil dan tulang-tulang kecil, yang setelah diteliti adalah tulang jari manusia. Dia bersumpah, semalam dia membeli sate dari seorang bapak tua yang ramah. Kejadian ini terulang di beberapa komplek berbeda, seolah ada entitas yang memberi makan kita dengan ilusi, sementara kita sebenarnya sedang mengonsumsi mimpi buruk. Nomor 8. Panen ingatan di Saranjana. Kota Saranjana sering dianggap sebagai surga gaib yang megah. Namun, ada sisi gelap yang jarang diceritakan. Beberapa orang yang dikabarkan hilang dan berhasil kembali dari sana ditemukan dalam kondisi kosong. Secara medis mereka sehat, tapi ingatan mereka tentang identitas diri, keluarga, dan bahasa hilang total. Seolah-olah biaya untuk masuk ke kota indah itu adalah seluruh memori yang pernah kita miliki. Mereka kembali sebagai cangkang manusia yang tidak tahu cara menangis atau tertawa. Seakan-akan ada sesuatu di kota itu yang memanen pengalaman hidup manusia untuk dijadikan sumber energi, meninggalkan korbannya dalam kondisi amnesia permanen yang mengerikan. Nomor 9. Teror kolektif, sosok pojok, tahun 1983. Tahun 1983, sebuah desa di pinggiran Jawa Timur mengalami fenomena medis yang tidak masuk akal. Dalam satu malam yang sama, tepat pukul 03.14 pagi, hampir seluruh penduduk dewasa terbangun dalam kondisi sleep paralysis atau ketindihan. Mereka tidak bisa bergerak,
namun mata mereka bisa melihat ke satu arah yang sama. Di setiap pojok kamar mereka, berdiri sosok hitam tinggi dengan tangan yang sangat panjang menyentuh langit-langit. Sosok itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam menatap mereka yang tak bergaya. Saat fajar menyingsing, sosok itu hilang, meninggalkan seluruh desa dalam trauma psikologis kolektif yang membuat mereka tidak berani tidur dalam gelap hingga puluhan tahun kemudian. Nomor 10. Efek gema yang Anda rasakan sekarang. Kisah terakhir ini bukan tentang tempat atau kejadian di masa lalu, tapi tentang Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa setelah mendengar cerita mistis, sudut mata Anda mulai menangkap gerakan-gerakan kecil di ruangan Anda? Atau tiba-tiba Anda menyadari betapa sunyinya rumah Anda saat ini? Ada sebuah teori bahwa cerita misteri berfungsi sebagai undangan. Dengan memikirkannya, Anda membuka pintu di pikiran Anda agar anomali ini bisa sedikit mengintip. Sekarang, coba perhatikan pintu di belakang Anda yang sedikit terbuka, atau bayangan di bawah meja Anda. Jika detak jantung Anda sedikit lebih cepat sekarang, itu bukan karena cerita ini. Itu karena insting Anda sedang mencoba memberitahu bahwa Anda tidak sendirian.